Jakarta sebagai satu kota tertua yang dulu dimasuki oleh Belanda dan merupakan tempat yang sangat menarik untuk VOC berdagang. Tetapi kita tidak tahu ada satu museum bahari sebagai satu heritage yang pada hari ini akan kami lihat, akan kami bandingkan dari KSBN Sumatera Utara. Museum ini mudah-mudahan ini akan menjadi informasi yang menarik bagi para pengunjung, khususnya generasi muda. Tanpa mengenal museum, kita tidak akan bisa mencintai masa lalu dan tidak tahu mau kemana juga kita ke depan. Ini ada calendar of event, culture performance, untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan yang menarik. Ya. Nanti akan kita lihat bagaimana di dalam suasana museum ini untuk menjadi studi komparatif buat kita di Sumatera Utara. Ini saya berada di lantai atas, lantai tertinggi dari Menara Sabandar Batavia atau Betawi yang sekarang disebut dengan Jakarta. Ini kita melihat kapal-kapal yang masuk dari pelabuhan. Itu kapal-kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa, ya. Jadi menaranya dari sinilah untuk melihat pada zaman dahulu kapal-kapal yang berlalu lalang. Inilah aslinya kota Batavia atau kota Betawi atau kota Jakarta. Perhatikan bangunan gedung-gedung yang beratap genteng itu. Inilah saudara muara Sungai Ciliwung yang mengalir dari dataran tinggi dari Bogor sana, ya, kemudian menjadi Ciliwung dan sampai ke Jakarta. Itu ada bendungan Ciliwung. Kita mau sedikit wawancara Pak Sopri, Bapak di sini Pak. Oke, saudara-saudara sekalian, saya Sukirman, Ketua KSBN Sumatera Utara. Ini hari saya berjumpa dengan seorang expert, ya, seorang kapten kapal riset, ya, daripada Perikanan Republik Indonesia, Pak Insinyur Sopri Bahar, Insinyur Perikanan. Pak, bisa cerita Pak, kira-kira pengalaman Bapak di luar negeri sana, museum bahari atau kemaritiman ataupun perikanan di mana-mana tempat di Jepang, di Amerika itu banyak Pak, di pinggir-pinggir laut. Di Indonesia sebagai negara yang pantainya paling panjang juga di dunia, tapi tidak terlalu banyak. Ada berapa sebenarnya museum bahari di Indonesia dan apa penyebabnya tidak berkembang, Pak? Museum bahari di Indonesia cukup banyak. Ya, di Jogja ada, di Tegal ada, di Semarang ada, yang cukup juga di Nusa Tenggara Timur, di Ende. Nah, kalau di Ende jadi dikhususkan kepada fosil-fosil binatang laut, ikan paus, lumba-lumba dan jenis binatang laut lainnya. Sedangkan kalau di Surabaya ada juga itu terdapat kapal-kapal kargo, kapal-kapal perang dan lain-lain lainnya. Sedangkan di Jogja meriam-meriam Belanda, pesawat tempur, tank baja, begitu juga di Tegal. Jadi banyak museum perikanan, alat tangkap, juga pesawat terbang atau meriam Belanda dan lain-lain juga. Baik Pak, Kalau dibandingkan dengan panjangnya laut, pantai kita, mestinya di Sumatera misalnya, mestinya kan di mana-mana tempat pesisir itu harusnya ada pusat-pusat perikanan ataupun museumnya gitu. Kenapa di Indonesia Bapak lihat tidak ada, tidak seperti di Jepang? Ya, karena di kita dipusatkan karena di Jakarta, salah satunya tempat ini dipusatkan di Jakarta, sedangkan di tempat lain di Makassar, di Ambon, di Belawan sampai saat belum diadakan, mungkin pada belum tertarik dengan kondisi peninggalan-peninggalan yang lama yang ada di situ. Karena kalau di Medan sendiri, Belawan itu bisa kapal-kapal bagansi api-api kan beda dengan kapal yang ada di Jawa ataupun di Aceh. Di Aceh pun juga ada jenis-jenis jaring yang berbeda dengan di Jawa. Sebetulnya banyak yang bisa dimasukkan untuk museum sebagai pelajaran untuk generasi muda yang harus cinta laut.
Baik, Pak. Menurut Bapak dengan fasilitas seperti ini, dengan kekayaan alam laut kita yang begini, ke depan seperti apa urgensi untuk generasi muda? Ya, urgensinya memang perlu diadakan di setiap daerah ini, pesisir pantai. Seperti di Jepang, setiap pantai, setiap prefecture itu ada sekolah perikanan. Di sana biasanya disertai juga dengan pelelangan ikan, museum-museum apa yang terjadi sejak zaman Meiji dulu, Genji dulu sampai sekarang. Begitu juga di kita di Indonesia harus mulai zaman Belanda, zaman Jepang, semuanya kan ada perubahan di dalam tata kehidupan nelayan ataupun perkembangan perikanan di Indonesia, termasuk penyediaan kapal-kapal dari luar negeri ataupun penyediaan kapal-kapal dari dalam negeri. Baik. Yang terakhir Pak, kita punya pendidikan kelautan, Poltek, PAR dan lain-lain. Apa harapan Bapak dikaitkan dengan warisan heritage terhadap sekolah-sekolah ataupun kurikulum pendidikan kita? Ya, sebanyak setiap poltek-poltek perikanan yang sudah menyebar hampir di seluruh kota di Indonesia. Sekarang sudah, dulu cuma ada di Manado dan Tegal, sekarang udah hampir semua di Kupang, Makassar, Manado, Belawan, Ambon, Padang, sekarang sudah ada. Diharapkan ya ada kurikulum mengenai bagaimana sejarah heritage dari pergerakan kapal-kapal, mulai dari yang tradisional, kapal modern, sampai yang sekarang dengan pakai alat-alat canggih seperti sonar, radar, fish finder, dan lain-lainnya, sehingga dapat menangkap ikan sebanyak-banyaknya dan kelautan bisa dikelola sebaik-baiknya. Yang diutamakanlah kapal penangkap ikan. Dengan adanya kapal penangkap ikan, daerah Indonesia akan terjaga dari kapal-kapal nelayan asing. Tidak perlu pengawasan ketat oleh Angkatan Laut atau petugas laut lainnya. Baik, saudara pemirsa semuanya, demikian tadi eksklusif yang kami sampaikan dari perjalanan wisata di Museum Bahari di Batavia atau Sunda Kelapa. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih.